Halo para inovator pendidikan, selamat datang di kelas model pembelajaran. Podcast yang mengupas tuntas strategi dan model pembelajaran paling efektif untuk generasi masa kini. Saya Ferdi. Dan saya Reza, senang sekali bisa menemani Anda semua di kesempatan kali ini. Tentu Reza, apalagi hari ini kita akan bahas topik yang sangat seru dan banyak diminta oleh pendengar kita, yaitu Project Based Learning. Betul sekali Ferdi, dan di episode kali ini kami punya satu janji untuk para pendengar. Setelah mendengarkan sampai tuntas, Anda akan punya bekal yang konkret untuk memahami dan bahkan mulai merancang sebuah pembelajaran berbasis proyek. Tepat, dan untuk mendapati janji itu, kita tidak akan mulai dari terrain berat. Bagaimana kalau kita langsung lompat ke sebuah studi kasus nyata Reza? Ide bagus tuh. Oke, para inovator mari kita mulai. Bayangkan suatu pagi, Pak Budi masuk kelas dan menampilkan gambar-gambar cagar budaya lokal yang mulai sepi. Lalu, ia mengajukan sebuah pertanyaan yang besar. Bagaimana cara kita sebagai generasi muda membuat tempat-tempat bersejarah ini kembali relevan dan menarik bagi teman-teman seusia kita? Wow, itu bukan pertanyaan biasa ya. Itu benar-benar sebuah tantangan. Pak Budi kayaknya langsung membalik peran nih di kelas. Tepat banget, dan lihat kelasnya langsung hidup. Para siswa mulai melempar berbagai ide. Ada yang usul bikin video dokumenter, ada juga yang nyeletuk. Gimana kalau kita bikin video di TikTok, Pak? Biar viral. Siswa-siswa ini jadi sangat bersemangat. Ini dia yang menarik Reza, otonomi atau kebebasan memilih bentuk proyek yang bikin mereka merasa ini adalah proyek gue loh, bukan cuma tugas dari guru. Benar sekali. Singkat cerita, selama sebulan penuh, kelas Pak Budi berubah jadi seperti sebuah production house. Mereka menyusun jadwal, melakukan riset, wawancara, dan produksi konten. Pak Budi sendiri berkeliling, memonitor, dan berperan sebagai coach. Puncaknya, mereka mengadakan sebuah pameran karya digital di aula sekolah, di mana mereka mempresentasikan hasil karya mereka. Luar biasa banget dampaknya. Wow, ceritanya sangat inspiratif. Dan tentu saja, ini bukan hanya sekedar cerita. Ini adalah cetak biru dari model pembelajaran yang akan kita bahas hari ini, yaitu Project Based Learning. Oke para inovator, sekarang mari kita masuk ke segmen utama dan membongkar rahasia di balik kesuksesan kelas Pak Budi. Kita akan bedah apa itu Project Based Learning atau PJBL dan 6 langkah kuncinya. Betul Reza, mungkin kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Jadi, apa itu PJBL? Secara singkat, PJBL adalah model di mana siswa belajar dengan cara mengerjakan sebuah proyek yang otentik dan menantang. Jadi, proyeknya bukan hanya hiasan di akhir, tapi menjadi kendaraan utama bagi siswa untuk belajar. Definisi yang bagus, jadi belajar lewat proyek, bukan belajar untuk proyek. Dan dari cerita tadi, karakteristiknya juga sangat jelas ya, seperti berpusat pada siswa dan didorong oleh pertanyaan mendasar. Betul banget Reza, dan jangan lupa ada investigasi mendalam serta adanya produk nyata yang dipresentasikan ke publik. Keempat hal itu adalah jantung dari PJBL. Sekarang mari kita bedah 6 langkah implementasinya satu persatu. Kita mulai dari langkah pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Ini adalah titik start yang paling krusial. Pertanyaannya harus otentik dan tidak punya jawaban tunggal, seperti yang kita dengar dari Pak Budi. Betul, biar lebih jelas, mari kita dengarkan lagi momen kunci itu. Bagaimana cara kita sebagai generasi muda membuat tempat-tempat bersejarah ini kembali relevan dan menarik bagi teman-teman seusia kita? Tips untuk para guru, coba kaitkan pertanyaan dengan isu yang ada di lingkungan sekitar siswa. Itu akan membuat mereka merasa tertantang secara pribadi. Oke, lanjut ke langkah kedua. Mendesain perencanaan proyek. Ini bagian yang seru saat siswa mulai merancang. Betul Reza. Di sini siswa dan guru berkolaborasi. Kuncinya adalah memberikan pilihan, seperti yang dilakukan Pak Budi. Coba kita dengar lagi ide-ide mereka. Gimana kalau kita bikin video di TikTok, Pak? Biar viral. Nah, suara itulah yang menumbuhkan rasa kepemilikan. Masuk akal. Langkah ketiga adalah menyusun jadwal. Ini penting agar proyek besar tidak terasa mengerikan. Tepat sekali, jadwal membantu memecahkan proyek menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Ini melatih keterampilan manajemen proyek yang sangat nyata di dunia kerja.
Selanjutnya langkah keempat, yaitu memonitor siswa dan kemajuan proyek. Di sini peran guru berubah total ya Ferdi? Benar, guru bukan lagi mandor, tapi seorang coach atau fasilitator. Tujuannya adalah memberikan umpan balik, bukan mendikte. Seperti yang kita dengar dari cerita Pak Budi yang berkeliling dan bertanya. Pak Budi sendiri berkeliling memonitor dan berperan sebagai coach. Lanjut langkah kelima, yaitu menguji hasil. Ini saatnya pameran karya. Dan penilaiannya pun otentik, bukan hanya menilai benar atau salah, tapi menilai kualitas karya, proses kerjasama, dan pemahaman siswa yang tercermin dari hasil proyeknya. Terakhir langkah keenam, mengevaluasi pengalaman. Kenapa ini penting Ferdi? Karena belajar itu bukan hanya soal melakukan, tapi juga memikirkan apa yang telah dilakukan. Refleksi di akhir membantu siswa memahami apa yang sudah mereka pelajari, apa kesulitan mereka, dan bagaimana mereka bisa lebih baik lagi di masa depan. Ini adalah inti dari pembelajaran yang mendalam. Luar biasa. Jadi itulah 6 langkah kunci PJBL atau Project Based Learning yang kita bongkar dari studi kasus kelas Pak Budi. Dari pertanyaan, merancang, menjadwalkan, monitoring, menilai, hingga refleksi. Betul Reza, dan kalau kita perhatikan lebih dalam, keenam langkah itu sebenarnya adalah cerminan dari sebuah pergeseran filosofis pendidikan yang fundamental. Pergeseran filosofi? Maksudnya gimana tuh Ferdi? Iya, peran guru bergeser total. Dari yang tadinya menjadi pusat ilmu, kini menjadi seorang arsitek pengalaman belajar. Tugasnya bukan hanya memberi jawaban, tapi memantik pertanyaan yang tepat. Persis seperti yang dilakukan oleh Pak Budi. Aku setuju banget. Dan dampaknya peran siswa juga berubah drastis. Mereka bukan lagi konsumen pasif, tapi menjadi produser aktif. Peneliti, kreator, dan manajer proyek untuk pembelajaran mereka sendiri. Tepat sekali. Jadi, pada intinya, Project Based Learning ini bukan hanya tentang membuat sebuah proyek. Ini tentang membangun pola pikir dan menjadikan proses belajar itu sendiri sebagai sebuah petualang yang bermakna. Penjelasan yang luar biasa, Ferdi. Nah, untuk memastikan para inovator benar-benar menangkap esensinya, kita masuk ke segmen evaluasi singkat. Tujuannya sederhana, untuk mengunci semua pemahaman yang sudah kita dapatkan hari ini. Betul, kami akan memberikan satu pertanyaan. Coba jawab dalam hati atau jika memungkinkan, jeda dulu audio ini dan tuliskan poin-poin jawaban Anda. Siap? Oke, ini pertanyaannya. Bayangkan Anda baru saja menceritakan studi kasus kelas Pak Budi kepada seorang rekan Anda. Kemudian rekan Anda bertanya, secara fundamental, apa yang membedakan Project Based Learning dengan sekedar memberikan tugas proyek membuat video biasa? Berdasarkan 6 langkah dan karakteristik utama Project Based Learning yang sudah kita bahas, poin-poin kunci apa saja yang akan Anda sampaikan sebagai jawaban untuk meyakinkan rekan Anda? Baik, waktu berpikir selesai. Mari kita bahas bersama. Mungkin jawaban pertama yang muncul di benak Anda adalah tentang produk akhirnya, yaitu pembuatan video TikTok yang keren itu. Jika itu jawaban Anda tidak salah. Menghasilkan produk nyata memang salah satu karakteristik Project Based Learning. Tapi jawaban itu baru menyentuh permukaannya saja. Karena tugas proyek biasa pun menghasilkan produk, bukan? Nah, untuk jawaban yang fundamental, kita harus mundur ke prosesnya. Mungkin ada dari Anda yang kepikiran untuk menjawab dengan menyoroti langkah pertama, yaitu pertanyaan pemantik dari Pak Budi di awal. Bagaimana cara kita sebagai generasi muda membuat tempat-tempat bersejarah ini kembali relevan dan menarik bagi teman-teman seusia kita? Tepat sekali. Jika jawaban Anda dimulai dari sana, itu menunjukkan Anda sudah menangkap konsep inti Project Based Learning. Perbedaannya dimulai dari pemicunya. Project Based Learning digerakkan oleh pertanyaan esensial yang otentik. Sementara tugas biasa seringkali hanya berupa instruksi untuk membuat sesuatu. Dan jawaban Anda menjadi sangat kuat jika ditambahkan poin tentang bagaimana siswa diberi otonomi untuk merancang proyeknya. Ini adalah karakteristik student center dan bagaimana Pak Budi berperan sebagai fasilitator, bukan sekedar memberi tugas. Ini merujuk pada langkah monitoring dan karakteristik utama Project Based Learning. Jadi jawaban paling komprehensif dan meyakinkan adalah
Yang membedakannya adalah prosesnya. Kelas Pak Budi dimulai dari pertanyaan pemantik yang menantang, memberi otonomi penuh pada siswa untuk merancang dan mengelola proyeknya, sementara guru bertindak sebagai fasilitator. Produk akhirnya bukan tujuan utama, melainkan hasil dari sebuah proses belajar yang mendalam. Jika poin-poin itu ada dalam jawaban Anda, selamat! Anda sudah sangat memahami esensi dari Project Based Learning. Sebagai kalimat penutup dari kami, jangan takut untuk mencoba. Mulailah dari satu proyek kecil dan lihat keajaiban yang terjadi di kelas Anda. Bagi Anda para inovator yang ingin mendalami lebih lanjut, kami punya beberapa rekomendasi bacaan. Betul, materi yang kita bahas banyak terinspirasi dari kerangka kerja gold standard PBL. Anda bisa mencarinya di buku berjudul Setting the Standard for Project Based Learning, karya John Larmer dan rekan-rekannya dari PBL Works. Selain itu, jika Anda tertarik dengan bukti penerapannya di Indonesia, banyak sekali riset di jurnal-jurnal pendidikan nasional yang menunjukkan dampak positif dari Project Based Learning dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi siswa. Benar sekali, membaca sumber-sumber tersebut akan memberikan fondasi yang lebih kokoh lagi. Semoga bermanfaat. Sekian untuk episode kelas model pembelajaran kali ini. Saya Reza. Dan saya Ferdi, sampai jumpa di kelas lainnya.